mengungsi sampai hari ini, ya, tiap menit itu mati anak-anak kecil. Pernah nggak mereka protes, MBS, ya, apa, Muhammad bin Salman, kenapa kamu membunuh orang banyak, menggenosida itu sampai mati 400-600 ribu, ya. Israel baru berapa puluh ribu, ya, baru 50 ribu, ya, paling banyak. Nah, ini udah 600 ribuan mati dan puluhan juta yang ngungsi. Pernah nggak ngomong protes itu demo-demo besar-besaran, bahwa ini, eh, kalian menggenosida nih MBS? Nggak ada, ya. Diam kalian. Waktu ISIS membunuh orang ini, pernah nggak kalian demo besar-besaran sama Al-Qaeda? Jangan pakai nama Islam, kami malu ini, kalian ini teroris semua. Ada nggak kalian demo begitu? Nggak ada. Yang lain boleh lanjut, Halo. Pak Paul. Iya, iya, iya. Shalom, Pak Paul. Shalom, Pak Shalom, Teddy. shalom, Mbak Eska. Salam dan semuanya, ya. Jadi, apa, ini kita berharap, kan kemarin ada lagi tuh ya, yang cewek dari India juga dideportasi ya, pendukung Deportasi Hamas juga. ya. Nah, Heeh. jadi kita ini Saya kan, itu sudah 3 itu ya, ya, dan kita harapkan semakin banyak ya. Jadi banyak. bagus kebijakan Trump ini, dahsyat ya, baru belum sampai 2 bulan. Jadi dia tahu persis apa aja yang harus dikerjain. Sekaligus juga dihajar juga tuh si Houthi. Iya kan? Nah, Hmm. jangan-jangan 2 bulan lagi Iran juga dihajar lagi. Nah, kita harapin pokoknya nih abisin memang nih, mesti yang, apa, kecoa-kecoa ini ya, termasuk mahasiswa-mahasiswa kecoa ini. Jadi nggak layak mereka itu memang diterima di Amerika ya. Karena udah diterima enak-enak, bahkan dari sumbangan yayasan-yayasan uang Amerika juga ya. Bahkan Eropa juga menampung banyak ya, Jerman itu banyak free beasiswa-beasiswa, termasuk kelompoknya si Obama itu juga memberikan fasilitas banyak itu ya, mahasiswa-mahasiswa internasional, beasiswa, sekolah-sekolah di universitas-universitas ternama ya. Nah, jadi udah saatnya nih memang Trump tegas, udah mesti dibuangin itu semua ya, nggak ada artinya tuh si kecoa-kecoa itu ya. Jadi dia ini eh, orang munafik ya, mahasiswa tapi otak nggak dipakai ya, susah memang kalau udah didoktrin ajaran ini ya, jadi menghasilkan manusia-manusia munafik ya. Di saat MBS, ya, di saat Hamas saja deh ya, kalau kita bicara mereka demo tentang Hamas, di saat Hamas menyerang 7 Oktober, membunuh ya, bahkan mengarak ya wanita-wanita itu ya, sama seperti kayak di sana ditelanjangi juga ya di Suriah. Ada nggak mereka protes kepada Hamas? Weh, Hamas ini teroris, biadab kamu nih, model begini menculik-culik orang. Nggak ada dia demo begitu. Waktu kemarin Suriah itu membunuh rakyat sipil itu, protes nggak mereka? Nggak ada. Ya. Nah, begitu juga sama waktu MBS menyerang, membunuh banyak rakyat sipil ya, sampai mati itu hampir berapa, 400 ribu apa 600 ribu tuh ya di Yaman ya, sampai puluhan juta itu mengungsi sampai hari ini ya, tiap menit itu mati anak-anak kecil. Pernah nggak mereka protes, MBS, ya, apa, Muhammad bin Salman, kenapa kamu membunuh orang banyak, menggenosida itu sampai mati 400-600 ribu, ya. Israel baru berapa puluh ribu, ya, baru 50 ribu, ya, paling banyak. Nah, ini udah 600 ribuan mati dan puluhan juta yang ngungsi. Pernah nggak ngomong protes itu demo-demo besar-besaran, bahwa ini, eh, kalian menggenosida nih MBS? Nggak ada, ya. Diam kalian.
Waktu ISIS membunuh orang ini, pernah nggak kalian demo besar-besaran sama Al-Qaeda? Jangan pakai nama Islam, kami malu ini, kalian ini teroris semua. Ada nggak kalian demo begitu? Nggak ada. Ya, ajaran ini memang mengajarkan orang jadi umat munafik. Sok-sok ngomong kemanusiaan, humanity, agamanya cuman klaim kosong, pepesan rendahan, ya, orang-orang tidak berkelas, nggak ada intelektualitasnya, ya, orang cuman ini doang, apa, keluar-keluar klaim-klaim ini, apa, kecap doang, ya, buat cuman kecap aja itu ya, cuman kecap asin doang itu ya, kecap kecap ya manis lah, boleh dibilang cuman manisnya doang ya, rasa kecapnya doang, kecap ngecap doang aja, ya nggak ada buktinya ya. Pernah nggak kalian itu waktu eh, Ukraina itu dibantai sama Rusia, ya banyak yang mati itu ya, terus diserang, dihancurin, didestroy begitu. Kalian pernah nggak ngomong itu, Putin ini diktator ini ya, kalian membunuh banyak orang. Pernah nggak demo kayak begitu? Hamas baru baru ini baru 50.000 mati ya, belum sampai 2 juta ya, udah bilang genosida ya. Demo gede-gedean. Jadi manusia-manusia sampah memang ini, kecoa, nggak perlu diterima begitu ya, nggak perlu dibikin pinter mereka. Buat apa dibikin pinter mereka di sekolah apa di Amerika ya, biarkan aja dia dengan kegoblokannya, dengan syariahnya di negara-negara syariah Islam ya, nggak usah dibeasiswain. Jadi memang ini bagus nih, kita harapin eh, pemerintah akan pantau terus, dan kalau perlu dibikin sistem AI-nya itu bagus ya. Jadi makin ini ya. Jadi nanti mungkin dilihat nih, kalau dilihat makin ini ya, makin nunjak, ya udah bikin AI aja, udah ambil itu, comot itu semua ininya, apa, wajah-wajahnya yang pernah demo itu diliatin itu kan, tangkepin, datengin ke rumahnya satu-satu di apartemen, tangkepin itu, dibuang, deportasi ya. Kita harapin itu ribuan kalau perlu tuh dideportasi, jadi pelajaran ya. Dan kita harapkan ke depan Eropa juga akan mengikuti, dan ini bagus ya. Trump terus terang nggak cocok juga dengan model-model pemimpin-pemimpin Eropa, Kanada ya, yang dari sayap kiri, terlalu lemah, terlalu liberal, terlalu bodoh, mau dibodohin begitu ya, terima imigrasi, imigran-imigran gelap, hancurlah tuh Eropa sekarang. Dan bahkan PBB juga digundulin ya. Jadi lebih pro kadrun ya, termasuk lembaga-lembaga ICC-nya, WHO-nya, UNRWA-nya, semua lebih condong kepada kadrunnya, udah disusupin sama kadrun ya. Nah, ini karena pemimpin-pemimpin Eropanya yang tolol begitu ya, yang dari sayap kiri ini. Memang udah mesti diganti sayap kanan. Justru dengan kebijakan Trump menekan secara ekonomi buat Eropa maupun Kanada ya, yang dianggap pemimpin-pemimpinnya ini bukannya mendukung begitu ya, malah yang ada justru merugikan juga Amerika ya, trade-nya maunya surplus terus, giliran Amerika mau ekspor juga dipersulit dengan tarif tinggi, termasuk Kanada segala, akhirnya defisit. Dan dilihat malah uang-uangnya ini dipakai justru ya karena kebodohan Demokrat juga ya, mulai dari Obama, dari ya bukannya kebodohan, memang ini pengkhianat semua ini ya, si Obama, Biden, sama si siapa nih, pemimpin-pemimpin Demokrat begitu. Jadi memang mesti apa, mesti dibuang itu segera tuh orang-orang ini tuh, nggak ada apa namanya, nggak ada untung-untungnya terima mereka itu ya. Jadi udah dikasih kebaikan ya, nggak ada artinya tuh mereka diterima di negara Amerika maupun Eropa ya. Negara-negara orang rakyatnya juga banyak yang puluhan juta itu udah korban perang, diterima enak-enak, diterima dengan gegap
gempita dengan rasa persaudaraan, tempat fasilitas enak, makan enak, akomodasi enak, karena dianggap wah kalian ini nyawa kalian dalam bahaya ya. Tetapi sampai ke sono malah mau bikin syariah ya, dikasih uang bukan dananya untuk mendidik anak dan membesarkan keluarga dengan baik, bekerja dengan baik, belajar culture di negara itu dengan baik, yang ada malah mau demo terus, merusak, antisemit, ya, rasis. Ini ajaran-ajaran munafik. Ya, agama ini memang mengajarkan orang umatnya itu jadi munafik. Ya, di satu sisi, oh bilangnya negara ini bisa universal, universal ajarannya, bisa ramatan, tetapi rasis. Ya, anti anti apa? Anti Yahudi. Ya, bahkan dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa Yahudinya nggak boleh masuk ke lingkungan kampus. Ya emang ini manusia-manusia sampah ini ya, mesti dibuang cepat segera begitu. Nah, saya harap ini ribuan dan terus akhirnya mengalir ke Eropa, dan kita harapkan ke Eropa melahirkan pemimpin-pemimpin yang modelnya lebih berani anti imigran ya. Mulai sekarang yang Itali udah mulai bagus, udah mulai mengurangi ya. Jadi 60% saya rasa migrasinya udah banyak kan ditolak ya, di ini ya, terutama orang-orang Muslim. Nah, saya rasa juga nanti akan ikut semua Denmark ya, semua ikut Finland, Swedia, semua akan menolak ya. Termasuk juga nanti Belanda ya ke depan. Saya rasa dengan kebangkitan partai kanan yang selama ini kurang dapat suara, itu membuat pemilih-pemilih itu udah gerah, jadinya memilih partai-partai yang terlalu lembek ya, yang membuat para imigran ini mendapatkan kesempatan luar biasa karena programnya orang-orang apa, partai sayap kiri ini kan lebih melindungi minoritas, dalam hal ini Islam. Para imigran yang minoritas ini lebih dilindungi ya, termasuk Inggris, tapi kebablasan dablek begitu ya. Orang yang bayar pajak susah-susah kerja malah melindungi orang-orang yang bikin onar ya. Kalau mereka datangnya baik-baik, mau kerja baik-baik ya diterima, tapi kalau bikin onar ngapain ya. Jadi orang-orang ini memang munafik semuanya ya, nggak ada. Jadi orang munafik ini ya intinya ngomongnya itu nggak bisa dipegang ya, nggak bisa dipegang, janjinya nggak bisa dipegang ya. Bahkan kalau dikasih jabatan, dikasih amanah, dia ya pasti akan jadi berkhianat, pengkhianat, karena orang-orang munafik ini begitu ya. Makanya nggak heran negara-negara yang banyak Islamnya, yang banyak orang-orang munafiknya, melahirkan umat-umat yang munafiknya itu ya kebanyakan korupsi ya. Jadi begitu ini nggak bisa dipegang janjinya ya, dikasih kepercayaan jadi pejabat, pasti berkhianat, dia nggak sesuai dengan janjinya, dengan ikrarnya begitu, mulutnya nggak bisa dipegang, bercabang dua, muka dua begitu ya. Jadi kebanyakan makanya akan korup negara-negara yang ini ya, artinya udah korup ya pasti jadi miskin ya, negara-negaranya ya pasti miskin ya. Berbeda, dia kan ngakunya negara yang problemnya, negara ini kan pada ngakunya negara-negara dengan religiusitasnya tinggi ya. Wah, ini negara Islam, di mana-mana masjid banyak, 800.000 masjid ya. Pesantren banyak ya, sekolahnya pakai jilbab semua ya, ustadz ulamanya juga banyak, sarjana-sarjana pesantrennya banyak ya, lulusan pesantren banyak. Apa, pengekspor yang naik haji paling banyak 220.000 ya, terbesar mungkin di seluruh dunia, dan bahkan disupport sama pemerintahnya. Negara-negara yang religiusnya tinggi ini, terutama Islam ini, justru kebanyakan semuanya miskin-miskin, korup-korup. Jadi ada hubungannya antara Islam, munafik, korup, miskin, jorok, kotor, terbelakang, bodoh, IQ 69 ya, suka berantem, suka berkelahi, suka koar-koar, suka demo, suka apa lagi, kerusuhan ya, suka ngejarah
Ya, nggak ada bedanya, jadi identik tuh. Ya, Islam akan modelnya seperti itu. Yaitu negara-negara yang religius, kaku religius, tapi paling banyak ya negara nomor dua kalau nggak salah Indonesia itu penggemar situs porno, nonton bokep ya, ngomongnya religius. Paling banyak juga di sini kalau nggak salah pemain judi online ya, berapa ratus triliun itu judi online di Indonesia. Hmm, ngomongnya religius, negara religius ya, ngomongnya religius, tapi korupsinya paling merajalela Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya, ya sama semuanya. Belum lagi suka tawuran anak-anaknya, ya IQ 6949, ya 3 kali 4 tambah 7 aja nggak ngerti anak yang lulusan SMA yang pakai jilbab-jilbab itu banyak itu di sosmed ditanyain dari 20 orang mungkin satu orang pun juga nggak ada yang bisa jawab itu yang jilbab-jilbab 4 kali 7 kali 8 nggak ngerti ya jawabannya salah semua memalukan begitu ya apa yang bisa dihasilkan dari Islam nggak ada kebodohan semua banyak kan pakai jilbab rata-rata banyak nggak ngerti malu begitu ya tapi nggak ada malunya karena Islam mengajarkan untuk nggak ada malunya jadi munafik double face tapi kalau ngomong agama paling gampang karena agama Islam paling gampang dipelajarin bersyahadat aja udah bisa jadi Islam walaupun nggak bersaksi ya ngafal doang nggak ngerti arti ayat-ayatnya ya kalau ngerti ayat-ayatnya ya pasti murtad lah ya nggak ada jadi hipokrit mengajarkan munafik agama ini ya jadi rata-rata eh, poligami boleh ya kawin banyak boleh makan babi nggak boleh kan goblok begitu ya lebih banyak mudaratnya lah maka apa poligami daripada makan babi kan tolol begitu ya punya istri banyak punya anak banyak ya beban berat lah ya anak-anak nggak terdidik lah ya mudaratnya lebih banyak daripada makan babi malah bikin cerdas ya orang-orang yang non muslim sekarang makan babi semuanya cerdas-cerdas sampai saat ini nggak ada tuh kutuk nggak ada tuh ajab malah pinter-pinter cerdas-cerdas maju-maju yang ada yang nggak makan babi yang goblok-goblok malah ya jadi korban poligami negaranya kebanyakan miskin semua ya. Karena banyak anak banyak istri ya makin inilah makin susah ya penghasilan satu anak sekarang sekolah udah berapa bayar biaya sekolahnya ya mungkin kalaupun sekolah gratis maunya gratisan doang ya pendidikannya kurang pintar ya. Yang ada akhirnya korupsi ya ya korupsi manipulatif mau korupsi 200.000 korupsi 500.000 hajar juga ya, jadi berapa puluh juta orang di sini Indonesia ASN semua pada korupsi rata-rata ya manipulatif apalagi di jalan-jalan tuh Pak Oga juga ada bikin malu ya di Indonesia itu hanya di Indonesia aja orang-orang Islam yang ada jadi Pak Oga makir-makir di jalan 100 200 tukang parkir ilegal aja diketawain lah sama Jepang sama Korea sama negara Cina sama Singapura sama orang-orang bule ada tukang parkir 5.000 2.000 begitu hanya di Indonesia yang modelnya kayak begitu ya ya itulah budaya-budaya Islam modelnya dipakai di sini jadinya ya jadi eh, apa negara-negara yang mayoritas Islam model Indonesia ya itu terkenal religius ya model apa Bangladesh, modal Yaman ya, modal Sri Lanka ya, model apa Burundi, Djibouti ya, semua itu Somalia ya kelihatannya waduh rakyatnya beribadah luar biasa masjid banyak di mana-mana begitu ya pesantren banyak di mana-mana ustadz ulamanya ngomong di mana-mana tetapi yang ada menghasilkan manusia-manusia yang IQ di bawah 69 semua goblok semua gitu
ya aritmatika yang gampang saja untuk kelas SMA nggak ngerti begitu. Jadi menghasilkan manusia yang nggak ada ininya, nggak ada rasa bersalah dan malunya begitu ya. Jadi eh, bisa berkoar-koar pakai jilbab segala macam, tetapi korup ya. Tetapi sekarang ya udah nggak bisa disembunyikan lagi ya. Mungkin mereka juga menampilkan kebobrokan ya ternyata ya. Jadi cuman double face, jadi cuman kulitnya doang ya. Kulitnya jilbab nutup semua, tapi dalamnya waduh borok dan hitam semua ya. Bahkan sekarang mulai kelihatan itu nanti spilisnya, HIV-nya keluar ya, tuber ininya yang bikin apa tuh jadi penyakit-penyakit yang menular ya. Menular buat generasi berikutnya, anaknya semua menular. Berbeda dengan negara-negara yang mungkin nggak religius ya, rendah religiusnya, Kanada, Australia, Inggris, Jerman, Jepang, semua tuh ya. Kecuali Amerika ya, mungkin Amerika minimal ya 40-50% ya, masih ada nilai-nilai Kristennya masih ya di sana ya. Gereja masih lumayan ya, ribuan orang sampai puluhan ribu masih banyak kumpul satu gereja begitu ya. Berbeda sama negara-negara yang Eropa ya, sudah meninggalkan gereja lebih lama begitu ya. Mereka lebih ke humanity ya. Tetapi Amerika lah yang agak sedikit anomali ya mungkin ya. Kalau yang lainnya yang secara ini lebih religiusitasnya rendah ya. Amerika aja yang mungkin masih ya so-so lah begitu ya. Tetapi ekonominya maju ya. Tapi berbeda dengan negara-negara yang modelnya ya Pakistan, Indonesia, Somalia begitu ya. Rendah semua ya, padahal ngaku-ngaku religiusnya tinggi. Nah, jadi yang ada banyak kan menghasilkan manusia-manusianya juga yang banyak kan yang luar biasa begitu ya, nggak bisa membedakan ya, teriak-teriak bisa genosida genosida, tapi dianya sendiri nggak bisa tahu bahwa ini betapa munafiknya. Ya, dan yang lebih munafik lagi, eh, Syiahnya dibilang kafir, boleh dibunuh, boleh dibantai, kafir, itu nggak sesuai dengan ajaran kita yang Sunni. Tapi yang bantu Hamas, Palestina, orang Syiah. Wah, nggak bilang itu kepada orang Syiah, bantai. Enggak, dia malah nolongin kita, begitu. Malah yang Sunni, negara-negara Arab, Yordan, diam. Nggak ngebantu. Ya. Jadi ya menghasilkan orang munafik. Ya, kalau kamu memang mau berstatement begitu, itu kafir, itu nggak sah ini, ya jangan konsisten dong. Kalau dia sia kafir, ya kafir. Ya, ngapain? Ya sama kan, kalau benci ini China komunis, oh ini komunis. Tapi giliran lagi perang, minta bantuan, komunis. Oh, komunis itu nggak kenal Tuhan, itu nggak beragama, itu ateis, wah itu nggak mengenal Allah eswetong, gitu kan. Nah, jadi ini kafir ya. Jadi kafir itu bukan sahabat kita, bukan teman kita. Kafir itu musuh kita, bisa dibasmi, bisa ditakyain, bisa dipajakin begitu. Betapa munafiknya begitu ya. Jadi ajaran ini memang ya karena buta huruf yang teladannya ya, jadi menghasilkan orang-orang yang jadi buta huruf semua, jadi IQ 69 semua, jadi bodoh semua, barbar semua, jadi munafik semua ya, jadi pengkhianat semua, jadi koruptor semua ya. Itu hubungannya tuh, relasinya antara agama ini menghasilkan munafik-munafik, akhirnya jadi koruptor-koruptor, jadi manipulatif-manipulatif semua. Nggak ada baik-baiknya. Ya itu Pak Paul, thank you. Luar biasa.